Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan, tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu. Sampai kisah ironis akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Uci Sucita, seorang penyanyi yang juga sering mendengar tangisan makhluk gaib. Betul begitu ya? Iya betul Mas Bayu. Gimana ceritanya Uci? Jadi aku dari mulai SMA sih ya, SMA aku sering ngedenger kayak pas mau tidur, kayak ada yang gitu. Seperti nangis gitu. atau bernyanyi sebenarnya? Kadang-kadang nangis, Oke. tergantung. Kadang-kadang dia pernah kayak gitu, ketawa kayak gitu. Tapi nggak lama itu selama ini nggak pernah ngeliat? nggak pernah. Hanya mendengar? Nggak pernah. Memang peka? Memang peka. Oke. Pas di Bandung, aku dulu kan penyanyi vokalis band dulu kan. Aku tag vokal gitu di studio nih ya. Nyanyi satu bait gitu kan. Langsung disuruh stop kan sama si Operatornya sama engineer-nya? Kok ada dua kata yang nyanyi. Jadi aku nyanyi sesaku rasa ternyata ada yang ngikutin rindukanmu. juga. Jadi yang nyanyi gini, sesaku rasa dilangin suara akunya. Itu ada banget sih. Ini aku sampai merinding. Iya. Oke. Banyak sih selain itu juga pernah juga di mall gitu. Oke, ini kelihatannya ceritanya sepertinya kamu sebenarnya peka dan bisa merasakan ya? Iya. Hari ini di studio bisa merasakan sesuatu nggak? Tadi sih aku jujur aja pas masuk ya, Aha. kayak kok merinding ya. Tapi aku udah nggak usah dipikirin, takutnya baper gitu ya. Oke. Belum pernah melihat tapi ya? Belum, Siluman, jangan sampai. jin. Penampakan pernah terlihat di handphone. Oke, nanti kita lanjut ke cerita itu. Tapi yang jelas pada malam hari ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku akrab dengan jin. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Ningsih. Silakan. Ningsih, boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Saya ibu rumah tangga, tapi di luar itu saya jadi seorang peramal, ngebantuin teman-teman saya awalnya, dan saya dari situ saya mulai terjebak. Ternyata apa yang saya lakukan itu sangat tidak benar. Oke, apa yang mau Anda sampaikan pada malam hari ini? Dari kecil itu saya kan memang bisa melihat makhluk astral, dan sampai saat ini masih menjadi teman saya saat ini dan tidak bisa lepas. Anda berteman dengan makhluk astral. Seperti apa bentuknya? Jin berwujud manusia, tapi jahat. Jahatnya? Karena setiap ada teman yang konsul atau apa, pasti diarahinnya yang sangat tidak benar gitu. Oh, jadi Anda buka praktek untuk teman-teman Yes. konsul, mendapatkan keuntungan secara ekonomi di situ, Iya. dibayar, Iya. tapi Jadi bisikan-bisikan itu mengarahkan ke sesuatu yang jahat gitu. iya. Jadi saya tahu bahwa yang saya lakukan itu salah gitu. Jadi saya tahu ini klien ini sebenarnya datang ke saya itu sudah salah. Oke. Jadi dia minta untuk seperti neluh suaminya atau apa gitu. Ada Jadi yang sampai minta dulu. iya, dan saya melakukan hal itu. Disanggupin? Iya. Berapa bayarannya untuk sekali meneluh orang? Saya tidak memberikan nominal, Seikhlasnya ya. Iya, Oke. Maksud dan tujuan Anda malam hari ini ke sini? saya ingin melepaskan dua makhluk astral ini. Kenapa? Ya karena tidak nyaman sekali karena saya sudah berkeluarga dan efeknya anak-anak saya ada yang sakit dan itu kayak suatu perang gitu, dalam badan itu kayak suatu perang gitu, bahwa saya ingin melepasnya tapi seperti kekunci. Oke. Makhluk-makhluk astral itu ada di sini sekarang? Ada. Oke, baik.
Mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan tujuan yang akan Anda capai ya, dan sebaiknya memang Anda cerita langsung ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ningsih terlahir pada tanggal 16 Agustus 1984. Tinggal di rumah bernomor 30. Dia sosok yang jujur, namun cenderung keras kepala. Saya melihat banyak sosok jin yang menyukai Ningsih. Hal ini membuatnya menjadi tak terkendali. Banyak sekali rasa sakit yang disebabkan oleh Ningsih. Saya melihat di sini banyak jin yang mendorong Ningsih untuk berbuat jahat, dan sebagian ingin berkomunikasi dengan saya di sini. Saya akan pecahkan teka-teki misteri ini untuk Ningsih pada malam hari ini. Baiklah, Ningsih terlahir pada tanggal 16 bulan 8 1984. Nomor rumah 30, betul? Betul. Oke, Ningsih adalah seorang paranormal, bisa mengirimkan teluh ke orang lain, biasa berkomunikasi dengan jin, menggunakan makhluk-makhluk astral ini untuk berbagai macam tujuan, dan belakangan sering merasa terganggu, bahkan anak-anak juga kena dampaknya, yaitu sakit. Iya. Betul ya? Betul. Lalu kemudian, kenapa Ningsih nggak nyaman ya di sini ya? Saya ngerasain ada aura yang tidak nyaman, membuat kamu tidak nyaman. Iya. Apa yang bikin kamu nggak nyaman, Mbak Ningsih? Badan saya tuh ngerasa nggak nyaman aja. Terus kalau tidur itu pasti kayak keganggu gitu, seperti harus kita harus melakukan aktivitas seperti biasanya gitu. Jadi hal-hal yang jahat gitu. Biasanya kejahatan apa sih, seperti ngapain yang bisa dilakukan? Ya itu merusak hubungan rumah tangga orang gitu. Jadi kalau ketika tidak ada klien gitu, jadi akunya tuh yang maju jadi gitu. kepanggil badannya nggak enak kalau nggak ngapa-ngapain, harus jadi, melakukan sesuatu. Dan akhirnya kalau nggak ada klien gimana? Iya, aku maju sendiri gitu. Ngapain? Kemana? Dan kirim ke siapa? Entahlah dari mana ada datang gitu, kayak sosok pria gitu. Jadi kayak pelakor gitu, akunya sendiri tuh jadi seperti itu. Jadi Anda manggil laki-laki lain untuk datang ketemu. Ini manusia beneran gitu? Oh iya, manusia beneran, tapi itu datang aja, maksudnya entah dari mana. Begitu gitu. datang, apa yang terjadi dan apa yang Anda lakukan? Ya awalnya sih dari perkenalan ya, cuma jadi kayak seperti suatu tantangan aja gitu. Apa yang Anda lakukan begitu laki-laki ini datang ke rumah? Tidak sampai. Hanya datang, meninggalkan keluarga dan istri di rumah? Iya. Oke. Setelah itu, apa yang Anda minta dan Anda harapkan dari laki-laki itu? Kalau sudah mereka berantakan ya itu kayak suatu kepuasan saja ya. Kepuasan? Tapi di dalam hati saya itu kayak seperti bukan saya gitu. Jadi saya seperti digerakin sama dua makhluk astral ini gitu. Mas Bayu, aku boleh nanya nggak? Silakan. Mbak Ningsih, pernah nggak sih, misalnya ada klien nih kan, minta tolong buat nyembuhin ya, bukan rusak kayak nyembuhin. Terus orangnya Mbak Ningsih sembuhin dong. Nah, karena Mbak Ningsih punya kayak tadi itu ya, gatel ya pengen ngapain, pernah nggak sih yang udah Mbak sembuhin itu Mbak kerjain lagi supaya dia kayak sakit lagi, nanti orangnya datang lagi untuk Mbak tolong sembuhin gitu, pernah nggak? Pernah, pernah. Jadi dia pernah tunangan terus sama tunangannya itu kebetulan memang pakai guna-guna juga. Terus saya bantu karena ada sesuatu yang beda gitu saya lihat, jadi saya panggil dia untuk ke saya gitu. Datang. Tunangannya Tahu?
Tidak tahu. Sampai saat ini. Tidak tahu. Dan mereka masih baik-baik aja. Iya. Oke. Saya menggambarkan sosok makhluk yang saya lihat di Baningsih. Jadi makhluk yang aneh sekali, semacam bentuk ular tapi bentuk tengkorak. Itu yang saya rasakan, ketidaknyamanan di dalam tubuhnya Baningsih. Saya mendengar suara-suara aneh di kuping saya bahwa Baningsih ini kok nggak terbuka ya sama saya. Dan vision apa yang saya sampaikan, vision saya adalah jujur apa adanya, dan saya berharap Anda jujur juga terhadap jawabannya, ya dan ya, tidak dan tidak. Apapun yang dibacain, semuanya adalah vision yang terjadi pada hidup Anda, Baningsih. Mungkin malu kali ya Mbak? Sebaiknya sih, Iya. kalau udah sampai sini dan Anda ingin semuanya lepas dan benar-benar tuntas, nggak perlu ada yang disembunyikan lagi. Oke. Saya merasakan di diri Baningsih juga sebenarnya uang dan uang sih. Isi kepalanya semuanya isinya uang dan uang. Saya sih sungguh menyayangkan ya kalau misalnya orang hobinya ngerebut laki-laki. So punya yang lain gitu, sayang sekali gitu loh. Menambah-nambahin dosa, nambahin karma buruk aja gitu. Ntar kalau kamu punya beneran nih, kamu jatuh cinta beneran sama seseorang, diambil orang, kamu rasanya gimana? Sakit. Nah, itu Udah dia. kebayang, udah pernah punya pengalaman seperti itu? Udah. Oke. Waktu Anda melakukan itu terhadap laki-laki yang sudah menjadi suami atau sudah punya keluarga gitu ya, Iya. itu Anda lakukan dengan sadar atau enggak? Sadar. Berarti sebenarnya yang menggerakkan dia siapa, Roy? Diri sendiri atau makhluk-makhluk seperti ini? Ada dari makhluk-makhluk seperti ini bisikan doang, tapi gerakan untuk sadar itu adalah dari dorongan diri sendiri. Pertama juga saya merasakan nafsu duniawinya juga kencang banget. Jadi sangat-sangat gampang sekali untuk dipengaruhi oleh alam-alam beginian. Kan kamu paranormal ya katanya ya. Iya. Tapi juga takut beberapa hal juga, masih agak sedikit takut apa gitu ya. Takut makhluk-makhluk astral kah atau? Iya, Karena takut. aku ngelihat dari Pak Roy ini ada jin di belakang Pak Roy itu, aku takut. Seperti apa sih? Yes. Seperti dia pakai baju padang, pakai topi itu Tiang tinggi ya, gitu, iya, dan dia kayaknya nggak suka dengan kehadiran saya di sini. Rambutnya panjang yang kamu lihat. Iya. Gokui, teman saya. Oke. Saya punya teman seperti itu gambarannya, pakai topinya agak panjang tapi rambutnya panjang. Iya. Ya seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan mendasar saya balik ke topik lagi. Apa sih tujuannya datang ke menembus mata batin hari ini? Saya ingin melepas 2 makhluk astral yang ada di badan saya ini. Itu sangat mengganggu sekali. Saya butuh bantuan teman saya juga, saya channel boneka saya. Herannya Ningsih kan adalah seorang paranormal ya. Harusnya kamu bisa mengendalikan pikiran dan jiwa kamu sebenarnya. Ya, cuma Ya kan? karena ini nyata gitu, jadi beda banget. Nggak bisa dikendalikan. Iya. Saya mau tanya deh, Dan waktu ini- pertama kali kamu punya ilmu itu dari mana dapatnya? Diwariskan, belajar, atau coba-coba? Aku otodidak dari kecil, jadi Belajar sendiri? iya, aku nggak tahu makhluk astral itu seperti apa gitu. Karena kalau di TV itu kan pocong serem-serem kayak gitu. Aslinya enggak, jadi aku tuh bermain sama mereka gitu. Aku tidak bisa membedakan mana manusia, mana makhluk astral. Karena aku belajar juga kan, karena memang manusia bisa melihat makhluk astral atas bantuan jin gitu. Ternyata ya aku masih menganggap ya berarti teman aku itu ya para jin gitu. Oh iya, perkenalkan nih teman saya namanya Chanel. Dan dia itu kumantong. Kalau cowok kumantong, kalau cewek kumare. Jadi abu jenazahnya sudah di blessing dan dikasih tulisan-tulisan di dalam sini, di dalam
di dalam badannya ada kayak semacam mantra-mantra. Ya, mantra-mantra itu artinya dia sudah diberkatin, dan Chanel akan memberitahu saya. Di kalung botol itu. Oke, ini namanya namamprai. Namamprai adalah minyak mayat. Dihasilkan oleh karena tingkat prostitusi di Thailand sangat tinggi. Jadi adanya jual beli minyak serum dari jenazah. Dan di sana memang sangat legal. Chanel, saya ingin tanya, sebenarnya ada apa sih dengan Mbak Ningsih? Oh, oke, baik. Tapi saya ngomong gini, mohon maaf ya, takutnya kamu jadi shock. Ilmu kamu itu belum cukup untuk menjadi seorang paranormal, kata Chanel. Karena kamu banyak sekali godaan, terutama pada laki-laki. Chanel, saya pengen nanya, semua laki-laki kalau ada yang naksir, 1-2 orang ada ya, jujur, yang tidur dengan... Iya. Wah, berubah lagi jawabannya. Berarti Anda tadi bohong. Anda kalau minta untuk jujur, kalau nggak bisa jujur ya percuma, nggak bisa kita terusin, percuma ngapain? Oke. Gimana? Mau diteruskan? Iya. Karena saya memang pengen mendapatkan solusi yang terbaik datang ke sini. Oke, baik. Kemudian Chanel, saya ingin nanya lagi. Kira-kira makhluk-makhluk yang ada di tubuhnya itu bisa hilang tidak? Apa jawabannya? Bisa. Ada apa di bulan November tahun lalu 2017? 2017. Di November 2017. Apakah kamu ada konflik dengan keluarga? Coba diingat-ingat. Keluarga besar mungkin? Tidak. Saya melihat di gambaran kepala saya, entah ini akan sekarang atau yang akan ada di future-nya, saya melihat ada konflik gitu loh. Konflik dengan keluarga? Iya, konflik keluarga. Jadi konflik antar dua kubu gitu loh. Kamu belum ngerasain ya ada konflik antara dua kubu sebenarnya? Atau mungkin laki-laki yang datang ke kamu, mereka konflik dengan istrinya. Ada kejadian itu? Ada. Dilabrak. Ada. Iya. Saya pernah dilabrak, terus dia bawa tukang pukul. Oke. Dia bawa tukang pukul dan ingin mukulin saya gitu. Tapi saat itu posisi saya justru korban gitu. Waktu itu kejadiannya seperti apa? Apa yang kamu lakukan waktu itu? Waktu itu suami saya. Jadi suami saya itu entahlah mungkin menyukai perempuan lain sampai ketahuan sama saya. Dan saya pernah marah, dia nggak terima gitu. Entah kenapa dia datang ke rumah terus bawa tukang pukul gitu untuk mukulin saya, terus bawa kamera gitu, pengen buat malu saya gitu. Iya, sebenarnya konflik itu yang aku maksud. Konflik keluarga dia sendiri ternyata. Keluarga dia suaminya. Sendiri. Benar. Oke, itu akibat perbuatan dia. Akibat perbuatannya dia sebenarnya, Kak. Kan karma berlaku kan ya. Tanam apel, tumbuh apel, tanam apa, jeruk tumbuh jeruk, semuanya kembali ke semula semuanya. Makanya nih saya juga lihat ada kata Roy mendengar di sini ada kata labrak. Gitu, dilabrak. Tunggu sebentar. Chanel bilang kamu bawa jimat ya? Iya. Oh. Bolehkah saya lihat? Boleh, tapi ada di... boleh saya boleh ambil dulu? Boleh diambil. Silakan. Kamu kalau misalnya pasangan kamu ketemu dengan perempuan seperti ini yang menghalalkan atau membolehkan suami siapapun berhubungan dengan dia, dan kamu tahu itu adalah suami kamu, apa yang kamu lakukan kepada perempuan seperti ini? Emosi udah pasti ya. Ya dilabrak lah pasti. Dilabrak. Channel itu apa?
Oh, itu jimatnya dia. Ini. Itu apa? Ini bentuknya? apa, Roy? Hah? Pisau. Iya, sejenis. Tapi ini udah lama banget turun menurun. Kayak keris gitu. Dan Kamu emang ada turunan dari entahlah aslinya orang datang mana? sendiri. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ini dari mana kamu dapatnya? Aku nemu Nemu di jalan, tapi karena memang sudah jelek gitu, jadi aku buang dan datang terus. Itu dari kecil pernah dibuang? pernah, kembali lagi. Barang yang sama? Iya. Tadinya bentuknya nggak seperti ini karena mungkin ayahku udah almarhum ya, karena entah mungkin jadi dibuatin seperti ini, dikasih tutupan ini karena perempuan masa bawa benda kayak gini kayaknya nggak pantas banget menurut ayahku, jadi dibentukin seperti ini. biar nggak kelihatan jimatnya kali ya. Oh, Kalau gini kan kayak Iya. ballpoint gitu. Saya penasaran dan memicu lebih dalam lagi. Saya pastikan aman ya channelnya. Ya, baik. Saya pengen banget cara memanggil ritualnya dan arwah-arwahnya bagaimana. Saya soalnya saya ngelihat benda itu seolah-olah itu berisi ya. Memang ada isinya. Ada. Tetapi kamu bisakah memanggilnya pada hari ini bersama Saya akan kita coba. Saya akan 1, coba. 2, 3, 4, 5 berlima di sini. Tapi aku boleh minta Apa Anda Iya, perlu? butuh apa? bunga 7 Oh, rupa. bunga 7 rupa. Ada ya kita ya? Oke, ada lagi? Air Air juga? di tempat wadah. Pastikan, saya pengen tanya dulu, pastikan kamu aman, kedua penonton saya aman, bintang tamu saya aman, dan partner saya aman ya. Saya bilang gini, jimatnya serem banget, Uncle. Dia juga takut ngerasain Iya. ya, udah ngerasa energi negatifnya gitu. Oke, sorry. Ini boleh aku aur tidak? Maksudnya aku Boleh. di Silakan, sini. silakan Oke. lakukan yang biasa kamu lakukan. Aurin aja. Biasa seperti apa? Iya. Oke. Nah pemirsa, hari ini, malam ini saya akan datang ke rumah adiknya partisipan karena saya diundang untuk menelusuri ada apa di dalam rumahnya. Dan mari kita ikutin. Assalamualaikum. Dita. Waalaikumsalam. Ya, saya minta masker boleh? Saya ngerasa kok baru pertama kali masuk pintu rumahnya ini aja, saya udah berasa nggak nyaman ya. Saya ngeliat ada banyak sosok sekali. Sosoknya itu berupa kakek-kakek dan ibu tua. Apakah saya boleh Silakan masuk, Mas Roy. Iya. Makasih banyak ya Mas Roy udah berkunjung ke rumah saya. Iya. Silakan duduk Mas Roy. Oke. Ada apa Dita? Kamu mengundang saya untuk ke rumah. Jadi gini Mas Roy, saya tuh nggak tahu apa yang udah dilakuin sama kakak saya. Sampai hawa di rumah saya tuh jadi beda gitu Mas Roy. Di saat kakak saya lagi nggak ada di rumah, saya sendiri di rumah. Rasanya tuh rumah saya tuh kayak rame banget gitu Mas Roy. Saya sering banget denger suara orang ketawa gitu. Dan bahkan saya pernah ngelihat penampakan. Penampakannya seperti apa? Saya pernah ngelihat kayak bayangan putih gitu sekelebatan lewat waktu saya mau tidur. Kalau kamu kemana ya? Kakak saya kebetulan udah berhari-hari ini nggak pulang Mas Roy. Saya juga nggak tahu kakak saya kemana. Saya merasa ada barang-barang aneh nih yang saya cium di ruangan ini. Oh Ini iya ruangan apa? Mas Roy, ini kamar kakak saya. Saya boleh lihat kah?
Ya boleh. Saya tuh sempet nemuin ada benda aneh gitu di kamar kakak saya, Mas Roy. Nggak tahu itu apa. Silakan masuk, Mas Roy. Nih, ada kembang, Mas Roy. Saya juga nggak tahu ini. Oh, ini kembang-kembang buat ritual ya? Ritual apa? Wow, kalau dilihat dari bunganya masih segar ya. Itu apaan ya? Saya ingin buka, bolehkah? Ya, terserah Mas Roy. Saya merasa di dalam botol ini tersimpan makhluk-makhluk jin yang tertangkap olehnya, lalu dimasukkan ke dalam ini apa namanya, ke dalam botol. Tuh. Saya benar-benar nggak nyangka kalau kakak saya kayak gini, Mas Roy. Saya nggak tahu apa-apa, Mas Roy. Saya melihat perempuan, tapi mukanya, wajahnya rusak sekali. Dan ini yang saya lihat di sosok-sosok yang saya buka. Aku nggak tahu kalau kakak aku sampai main-main kayak ginian. Apakah ini sosok yang di dalam botol ini, Mas Roy? Betul sekali. Sosok yang di dalam botol. Ada semacam pocong. Saya nggak tahu, Mas Roy. Seperti lingkaran. Ini saya lihat di sini. Saya lihat di antara botol-botol yang banyak. Entah kenapa ya, saya tertarik yang itu. Boleh ambil yang itu, Kak? Yang ini? Iya. Saya mau lihat ini apa ya? Loh, Hah? Kenapa bisa begitu, Mas Roy? keluar asap ya? Iya. Ini jinnya keluar. Saya ingin menggambarkan sosok yang ada dalam guci ini. Keluar asapnya. Sampai sekarang masih keluar lagi. Tunggu sebentar. Saya mohon maaf, saya pinjam wajahnya untuk orang-orang tahu sambil merem. Ada semacam bercak-bercak darah. Jadi sebenarnya kalau saya jelaskan untuk pemirsa di rumah bahwa saya menggambarkan wajah kakak kamu yang lagi dirasukin dalam jin yang ada di dalam botol tersebut. Saya mencium bau amis loh tiba-tiba. Menuju ke kamar mandi. Oh ya, Mas Roy, saya juga pernah loh lihat penampakan di arah kamar mandi situ. Aduh. Ada apa, Mas Roy? Enggak, tadi saya lihat di kamar mandi adalah pusara energi yang sangat dahsyat sekali kamar mandi. Gitu saya buka korden, ada nenek-nenek seperti ini, gini-gini. Saya masih mencium aroma amis nih. Belum ketemu nih, saya rasa saya ingin cari terus bau amis.
Ini apa ya? Hah? Itu apa ya? Saya juga nggak tahu, Mas Roy. Cairan darah. Saya kasih tahu ya, ilmu yang dipegang kakak kamu itu ilmu hitam. Saya akan melakukan cleansing. Apakah di sini? Tuh. Pemirsa, tampaknya saya harus menetralisir tubuh Dita. Tuh. Dimuntahkan semuanya ya. Saya tadi, pemirsa di rumah, saya tadi melakukan tindakan di mana cleansing, membersihkan Dita dari gangguan-gangguan makhluk halus ini, yang mana yang kakaknya lakukan. Semoga tidak turun ke Dita. Itu maksud saya. Dan ternyata memang benar ada kecenderungan Dita ini ditempelin oleh makhluk-makhluk halus seperti ini. Makanya saya membantu. Dan sekali lagi saya tekankan, buang semua barang-barang ini tanpa terkecuali barang-barang yang kamu anggap curiga aneh, buang langsung. Dan kemudian saya pengen banget kamu melakukan banyak pengajian di rumah, undang anak-anak yatim ke rumah, dan banyak melakukan perbuatan baik. Semua akan berjalan lancar. Makasih Kak Roy. Makasih sama-sama ya. Iya. Tim kru kita beresin ya abis ini. Botol-botolnya juga disita, Roy? Kita sita semua botol-botolnya. Darah juga? Darah juga. Ini boleh aku aur tidak? Maksudnya aku Silakan. Okay. Lakukan yang biasa kamu lakukan. Aurin aja. Enggak kuat aku. Gak kuat? Iya. Gak kuat manggilnya? Iya. Apa yang terjadi, Roy? Itu yang saya bilang. Mungkin benar saja kata Sendel, ilmu dia belum cukup untuk menjadi seorang paranormal. Yang awal-awal saya bilang gitu. Karena banyak kelemahannya gitu loh. Tapi banyak makhluk yang mau deketin dia tapi dia nggak kuat gitu loh. Intinya sih gitu. Bener juga ya Sendel. Jadi aku ngerasa dia itu belum begitu kuat banget menghandle semuanya. Apa rasanya tadi waktu memanggil? Ada suatu penolakan. Biasanya yang dipanggil tuh makhluk seperti apa? Macam-macam, tergantung lokasinya. Oke. Seperti apa misalnya? Ada kayak perempuan yang berbentuk tinggi. Ada seperti Gondoruo. Gondoruo? Matanya merah, dia naik ke atas. Kalau saya yang panggil bisa nggak merasuki tubuh kamu? Bisa. Coba. Aman tapi? Mudah-mudahan sih aman ya. Baiklah, Channel tungguin sini ya. Saya butuh glove. Oh, bonekanya berubah posisi ya, padahal saya taruhnya gini. Kok bisa ya? Tujuan kamu nih sebenarnya udah nggak bagus ya dari awal untuk merebut laki-laki punya orang, itu kan udah jelek banget. Biasa untuk mengambil laki-laki yang sudah berkeluarga gitu ya. Tapi masih punya suami? Masih. Suaminya datang sampai sekarang nggak pernah tahu. Jadi selama ini
disembunyikan dari suami kamu? Iya. Jadi kamu pakai alibi ada makhluk astral ini itu untuk bisa berhubungan dengan laki-laki yang sudah berkeluarga. Iya. Jujur iya. Jadi kamu pakai begini-beginian untuk jadi pelakor gitu? Yes. Tidak, saya jadi dua makhluk astral ini bukan dari sayanya. Tapi Seperti tadi ngejahatin bilangnya sadar. orang. Iya, saya melakukannya sadar tapi ada suatu kesalahan penyesalan setelahnya. Penyesalan di belakangnya. Yang namanya penyesalan ya pasti Iya. di belakang dong. Iya. Jadi udah enak gitu, baru udahnya nyesel. Ya, baiklah. Bisa dipanggil, Roy. Saya akan coba ya. Oke, kita lihat ya. Kalau memang ada yang datang, berarti memang karena makhluk astral. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti emang dia yang pelakor. Iya benar. Siapa kamu? Channel kasih tahu saya sesuatu di sini. Apa? Ternyata sesuatu yang janggal ya. Dia emang bener-bener pelakor. Tapi seolah-olah dia dirasuki oleh makhluk-makhluk astral. Siapa kamu? Esa. Oke, Esa, kamu boleh pergi. Sini. Roy, Saya sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran di sini dan harkat martabat wanita. Kamu ini ya, playing victim. playing victim. You know, Seolah-olah playing victim. dia dirasuki, dia korban. Bang, Esa pergi keluar dari Ningsih. Ningsih balik lagi. Iya bisa dibantu, saya naik ke atas. Parah, aku takut. Saya akan lebih respect jika apa adanya justru. Besi kamu udah hilang. Saya lihat kamu nafsunya memang besar sekali sih untuk merebut pria-pria. Lalu Mbak Ningsia, tujuan terakhirnya apa? Ya, saya nggak mau ada gangguan lagi. Gak mau apa? Ada gangguan lagi. Gak mau ada gangguan lagi. Jadi kamu suka dapat bisikan-bisikan gitu untuk ngambil laki-laki atau suami orang gitu? Ya nggak, bukan itu aja. Maksudnya untuk supaya saya nggak berbuat jahat lagi. Berbuat jahat atau tidak kan tergantung diri kamu, Ningsih. Ya. Kalau kamu diemin nggak dengerin bisikan-bisikan itu, apa yang akan terjadi? Nggak nyaman, badannya tuh nggak nyaman, kayak susah tidur gitu. Saya udah coba berdoa, udah coba sholat, tapi susah hilangnya. Ini saya coba berbuat baik aja. Iya, berbuat baik aja. Berbuat baik terus, jangan berakhir. Berbuat baik tuh nggak cuma sekali dua kali ya. Iya. Terus pusaka kamu mana sekarang? Udah nggak perlu kan? Udah tidak. Udah terasa ada yang hilang? Apa rasanya sekarang? Plong aja pikirannya. Lebih plong ya? Bener-bener benda itu udah hilang dari hidup kamu. Udah agak tenangan aja.
Mbak Ningsih, kamu cari aktivitas yang lebih banyak lagi ya. Tampaknya di sini saya belum melihat ada gejala fenomena supranatural yang dahsyat. Dan saya lihat kamu kekuatannya belum cukup mampu untuk menjadi seorang paranormal. Seorang paranormal adalah normal, para di atas rata-rata. Nah, kemudian saya saya ingin berpesan agar Mbak Ningsih itu juga jangan membuat kegusaran yang lain, memfitnah makhluk lain. Nah, itu dia. Gitu. Kadang-kadang karena keinginan sendiri seolah-olah dia menyalahkan makhluk lain ya. Iya, betul sekali itu. Itu yang saya rasakan. Padahal sebenarnya dia sendiri yang suka ganggu rumah tangga orang. Sebenarnya seperti itu. Ada dorongan. Kayaknya gini, Bay. Ada loh perempuan yang rasanya itu lebih enak ketimbang main sama laki sendiri. Kayak ada sensasi fetish gitu loh. Iya. Sebenarnya ada kelainan jiwanya sih. Iya. Jadi kayak ada perasaan lebih enak, lebih nyaman, lebih mature. Gitu. Ya, lebih keren, lebih hebat. Iya, lebih keren, lebih hebat dan lebih ya seperti itu sensasi yang orang-orang alami. Kenapa mereka jadi banyak pelakor? Jadi ya seperti itu, ada sensasi-sensasi tersendiri bahwa kalau laki-laki suami orang tuh lebih gagah gitu. Dan mungkin benar ada jin pendampingnya, saya rasa memang itu benar. Tetapi yang menggerakkannya langsung justru malah si Ningsihnya sendiri gitu loh. Walaupun sebenarnya ada juga dia dikelilingin oleh para makhluk halus. Tapi Ningsihnya sendiri yang punya kontrol. Seperti itu. Sebenarnya belum cukup kuat juga untuk bisa mengendalikan makhluk-makhluk itu, untuk masuk, untuk menjadi seorang paranormal. Jadi sebenarnya yang dia lakukan semuanya itu memang atas keinginannya sendiri. Betul sekali. Berbanding terbalik. Pokoknya ini plot twist kejadian. Jadi apa yang kita sangka awalnya itu dan ternyata akhirnya berbeda. Efeknya nanti kalau misalnya seperti ini terus, nanti kamu yang susah loh. Tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan tidak punya teman. Kamu sebagai perempuan, apa perasaan kamu dan apa tanggapan kamu kalau ketemu dengan seorang pelakor? Mungkin dia nggak sadar kali ya. Banyak sih gejala-gejala gitu. Malah ada beberapa lah yang aku lihat yang dia tuh seneng jadi pelakor karena lebih deg-degan gitu kan. Lebih ada adrenalin sensasinya wah. Gitu jadi memang laki orang kelihatannya gagah keren karena kan nggak tiap hari ketemu, nggak 24 jam di rumah kan. Jadi kalau ketemu pasti cuman berapa nggak akan lama gitu kan. Iya, setuju. Iya, betul. Mudah-mudahan kita nggak pernah ketemu dengan pelakor. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Ya, tapi yang jelas Mbak Ningsih, kalau Anda udah tahu sekarang apa yang Anda lakukan itu sebenarnya entah itu digerakkan oleh makhluk-makhluk astral atau itu karena keinginan sendiri. Menurut Anda, ya ini klise tapi pertanyaannya saya pengen tahu. Menurut Anda yang Anda lakukan benar atau salah? Salah? Iya. Udah tahu dan menyadari kalau itu salah ya? Iya. Oke. Bisa untuk ditinggalin ya namanya salah itu. Kesalahan itu bisa dirubah jadi baik. Dicoba. Bisa dicoba. Ada keinginan untuk berubah lebih baik. Pasti. Ada ya? Ada. Kalau menurut ingin saya sekali. sih, Iya, ingin sekali. apa? Iya, ingin sekali. Ingin sekali ya. Cukup kuat, cukup besar keinginannya Iya. untuk bisa lebih baik ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan sih masih ada waktu sebelum terlambat ya, Mbak Ningsih ya. Iya. Karena memang harus dimulai dari hal kecil, dimulai dari sekarang dan dimulai dari sendiri untuk perubahan yang lebih baik. Betul sekali. Ada terakhir mau disampaikan, Ron? Kamu yakin nggak mau cari-cari pusaka kamu? Enggak. Udah rela hilang, Rela. disita oleh Roy. Iya. Dia nggak nyita sih. Nggak dipegang juga ya? Tapi nanti dia nggak akan tiba-tiba datang lagi kan, dia sering kayak gitu kan, udah dibuang Balik datang lagi. itu nanti balik lagi nggak kok. Mudah-mudahan sih niatnya. Jangan. Mudah-mudahan kali ini nggak balik ya. Aku nggak mau. Oke. Ya, semoga bisa hidup lebih baik lah, jangan gangguin suami orang. Ya. Hati-hati. Pesan saya cuma hati-hati sebelum terlambat dan semuanya sudah
nggak bisa dikendalikan. Iya. Bahkan keluarga kamu nanti yang bisa jadi korban. Dan terima kasih Mbak Ningsih sudah hadir yang menembus mata batin. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran dan inspirasi buat kita semua dan Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Wah, kasihan juga ya kalau ada orang yang merasa dibisiki makhluk-makhluk itu untuk melakukan kesalahan, padahal itu sebenarnya free will atau keinginan dia. Iya, justru itu. Malahan dia mengalibi jadi gitu, playing victim dan membuat kayak seolah-olah jin dan makhluk halus ada yang bersalah sebenarnya, padahal dia sendiri nafsunya kuat. Ada sensasi bermain dengan suami orang seperti Tapi itu. jangan-jangan dia jadi pelakor karena memang di rumahnya ada benda-benda yang mengundang juga laki-laki lain. Laki-lakinya lain itu juga yang akhirnya tergoda ya? Tapi mungkin laki orangnya juga ganjen kali ya, atau gatel, jadi ya tergantung lah. Ketemu sama pelakor. Soalnya ada lah beberapa teman-teman yang lo kenapa sih mau jadi pelakor gitu kan, kayak gitu. Tapi emang lo karma lo gitu, gimana gue nggak suka, orang lakinya juga suka kok gitu. Cuman ya udahlah, mudah-mudahan lo cepat tobat ya setelah gitulah sama teman aku. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku menggunakan ilmu penglaris. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilakan Vita. Silahkan. Vita, betul ya? Iya. Boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Aku berjualan. Jualan apa? Jualan mie, semacam mie dan nasi goreng seperti itu. Nasi goreng? Oke. Benar Anda punya ilmu penglaris? Ya. Seperti apa ilmu penglarisnya, Bang? Dia berbentuk batu gitu. Di dalamnya itu ada jin berbentuk seperti monyet. Apa dampaknya, apa efeknya setelah punya jimat ini bagi jualan Anda atau usaha Anda? Makin rame, makin laris. Terbukti? Terbukti. Dapat jimat itu dari mana ya? Dikasih dari orang? Teman. Dikasih? Aku sebenarnya pertama mencoba untuk gimana caranya usahaku ini biar nambah rame. Dan aku nanya-nanya. Teman aku kan punya ilmu seperti yang kayak gitulah. Nah, akhirnya dia ngasih aku jimat batu kayak gitu. Aku suruh coba. Oke. Jadi dikasih ya? Dikasih. Tujuan Anda untuk datang ke sini? Untuk menghilangkan si jin itu, aku ingin kembali ke jalan yang benar. Oke. Baik. Mudah-mudahan tujuan Anda bisa tercapai pada malam hari ini. Iya. Dan sebaiknya Anda ceritakan semuanya selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya kepada teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Vita, tinggal di rumah bernomor 108. Dia terlahir pada tanggal 7 Mei 99. Saya melihat ada ritual yang dilakukan Vita. Ritual itu telah memanggil sosok gaib yang meminta imbalan. Karena Vita selama ini telah dibantu olehnya, oleh sosok jin. Di tubuh Vita saya melihat
rangkaian-rangkaian tulang belulang dan berupa mayat busuk hadir di sini. Pakaian compang-camping, usus terburai. Saya mencium hawa amis dan darah di Vita. Saya akan pecahkan teka-teki misteri ini pada malam hari ini untuk Vita. Halo, silakan Roy. Selamat malam, silakan duduk. Baiklah, nama Vita. Iya. Tanggal lahir 7 bulan 5 99. Iya. Nomor rumah 108. Ya. Vita usahanya adalah menjual makanan, Nasi goreng, mie, kue tiaw. Ini juga Iya. punya ilmu penglaris Iya. dan suka melakukan ritual menyembah siluman berbentuk monyet. Saat ini mau melepaskan semua makhluk-makhluk itu karena takut dan khawatir anaknya nanti kenapa-napa. Iya. Betul ya? Iya. Oke. Seperti itu ya. Saya lihat di sini kok, apakah kamu membawa sesuatu barang atau apakah itu? Ada. Oh iya? Ya. Saya boleh minta sarung tangan di sini? Ini apa ya? Semacam batu. Batu yang tadi kamu bilang dikasih dari teman dan diritualkan itu. Iya. Boleh dibuka? Ya baik, thank you, terima kasih. Ini semacam kadal ya, Roy? Iya. Buaya, bukan? Kayak cicak. Cicak. Kayak cicak ya. Cicak. Di sini sejenis cicak tapi bukan cicak. Kadal. Kadal. Oke. Ini adalah siluman atau jin atau apa yang kamu lihat, Roy? Jadi saya ngeliat di sini, saya kok ketika saya melihat itu, saya tidak lihat siluman monyet. Tapi entah kenapa saya lihat itu, saya lihatnya kadal. Bukan siluman monyet, tetapi siluman kadal. Sosok ini ada di batu yang dia bawa itu, Roy? Saya lihat ada. Ada di batu yang dia bawa. Kok saya ngerasa ya, jujur ya, apa yang saya katakan ini berdasarkan vision saya dari mata batin saya. Dan saya juga berharap Anda menjawab sejujur-jujurnya. Entah kenapa batunya itu sama kamu nggak nyatu sama sekali. Maksudnya, Roy? Jadi batunya yang kamu pegang tidak ada chemistry-nya sama kamu. Jadi saya merasa dia itu kayak hewan peliharaan, tapi berupa batu, tapi nggak menurut sama majikannya, nggak ngerasa ada faedahnya juga. Itu sih yang saya baca. Apakah betul? Kamu tidak pernah ngajak ngomong, kamu nggak pernah iniin dia, mandiin dan segala macam. Kalau untuk ngajak ngomong sih aku jarang ya, tapi kalau untuk buat ritualin setiap Jumat Seperti apa ritualnya? Motong ayam hitam. Seperti itu. Tuh Tiap malam. Siapa sih? Tiap malam Jumat Ya. atau Ayam cemani maksudnya? Iya, cemani atau ayam hitam. Ayam hitam. Oke, ayam hitam biasa. Diapain? Dipotong? Dipotong. Darahnya kan kita ini masuk terus kita mandiin air kembang gitu. sama darahnya? Kok ngeri banget ya? Oke. Setelah kamu melakukan ritual, apa yang kamu rasakan? Aku sih Bisa langsung manggil makhluk-makhluk itu, siluman itu? enggak. Pernah berkomunikasi dan berinteraksi? Belum. Berkomunikasi dan berinteraksi belum. Palingan Jadi sebenarnya ritual yang dilakukan jangan-jangan ya betul kata Roy, nggak ada chemistry, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya gitu. Justru itu ditanya pernah lihat belum, ditanya gimana rasanya juga belum pernah ngerasain gimana. Kayak ngerasain justru batu itu kayak punya kehidupan sendiri, tapi kalau di tangan orang yang salah juga.
Jadi akibatnya ya, jadi dia nggak tahu sebenarnya ini buat apa ya, dan ini kok nggak bisa ngobrol. Dan you know what, tadi saya nanya gini, kamu pernah ajak ngobrol gak? Kalau jarang ajak ngobrol sih jarang ya, itu kan jarang, bahkan tidak pernah sebenarnya. Dan saya ngelihat batu itu asing banget di tubuh kamu sebenarnya, tidak menyatu secara apa ya, chemistry-nya nggak dapet, secara energi nggak dapet, nggak nyambung energinya. Nggak nyambung. Nah ini makhluk ini gimana? Makhluk ini mendiami itu, tetapi sebenarnya itu yang mendiami batu itu. Berarti dia liar kemana gitu? Iya, bahkan dia nggak tahu sebenarnya yang isinya bukan monyet, tapi malah ginian. Tapi ini sebenarnya jahat nggak sih kok? Sebenarnya jahat atau tidak, ini sih bersifat netral, tapi suka menampakkan dirinya tiba-tiba. Kamu pernah masuk diganggu ini juga kalau lagi mandi tiba-tiba muncul? Sering sih. Hah? Sering. Gimana ceritanya maksudnya? Kayak ada binatang gitu kayak ya? ada tiba-tiba muncul gitu di tembok. Ya. Kamu nggak pernah curiga itu makhluk-makhluk atau Enggak, jin karena gitu? aku orangnya nggak terlalu peka dengan hal-hal yang gitu. Oke. Kalau aku mungkin udah disiram atau gimana takut ya. Iya, itu dia. Nah tadi kamu bilang punya jimat-jimat ini untuk buat usaha kamu jadi laris gitu. Iya. Itu bener Roy? Dengan makhluk ini? Usaha laris atau tidaknya, kebetulan bintang keberuntungannya lagi besar di dia. Tapi kebetulan juga sedang memegang batu ini. Jadi seolah-olah karena batu ini dia jadi banyak customer atau klien. Coba kalau batunya dicabut, saya yakin dia masih banyak yang mau. Nggak ada hubungannya ya, nasi nggak ada gorengnya. pengaruhnya dengan pelanggannya dia gitu. Betul sekali, nggak ada ngaruhnya. Coba kalau misalnya kita kasih tantangan batunya hancur, dan saya ngerasa nasi gorengnya, kue tiaunya itu tetap masih laku-laku aja. Karena entah kenapa ya, ini kayak kita punya gadget device sama kita kan selalu kontak dengan gadget dan satu devices. Kamu tuh nggak tahu cara pakainya, kemudian nggak pernah dipakai dan nggak tahu ini apaan sebenarnya. Cuma punya aja gitu. Oke. Itu kayak kita punya gadget tapi gua gaptek nih, gimana ya? Nggak bisa gua taruh dipakai. aja. Kamu kebayang nggak sih gambarannya? Tapi pertanyaan saya, Roy, makhluk ini membahayakan partisipan kita nggak? Sedikit membahayakan partisipan kita karena dia datang di menembus mata batin, membongkar semuanya sebenarnya. Tetapi balik lagi bahwa ini tidak ada chemistry-nya, seharusnya sih tidak apa-apa. Artinya dia tidak nyaman saat ini. Ceritanya membuat dia terpojok gitu. Padahal kita tidak membuat terpojok. Itu yang saya rasakan. Ya, jujur sih, kalau kamu punya batu, kalau saya jadi kamu, saya punya batu ini, saya hancurin, saya punya keyakinan nasi goreng saya tetap laku loh, masih naik gitu. Dan masuk lagi nih ya, sorry ya, saya akan kasih tau kamu. Dan masuk lagi, kamu masuk ke yang ojek online untuk nganterin makanan kayak atau apa, masukin di situ dan segala macam. Banyak cara ya. Banyak cara. Sekarang bukan cara batu yang bekerja, tapi cara teknologi. Itu dia. Maksudku bukan gitu. Cara batu yang bekerja. Iya. Walaupun orang ingin melihat, ya. walaupun memang dari kemarin episode yang lalu banyak sekali ya yang masih seperti itu memang ada, tetapi untuk pengelarisan kita juga bisa melakukan promo, melakukan apapun dengan gadget. Setiap orang sebentar-bentar lihat gadget di salah satu Instagram sosial media. Kalau kamu nggak pakai gini, kira-kira pede nggak bawa nasi goreng kamu, makanan yang kamu buat, dagangan kamu tetap laris? Nggak pede. Nggak pede? Nggak pede. Karena udah terlanjur pakai sekali, susah untuk ngelepasinnya. Ya itulah ciri-ciri orang yang nggak percaya diri, jadinya gitu. Mungkin jadi ya? Jadi sugesti. Padahal nggak ada pengaruhnya apa-apa. Iya, karena dua device yang berbeda gitu. Jadi satunya orang, satunya gadget, tapi nggak bisa cara pakainya. Sebelum kamu pakai ini, kondisinya seperti apa? Laris kah atau sepi justru? Ya, nggak terlalu rame sih. Begitu pakai ini, batu ini disimpan, diritualkan, rame? Rame.
sedikit-sedikit mulai orang datang. Oh, batu itu saya ambil. Gimana? Boleh? Nggak apa-apa. Boleh. Nanti dagangannya nggak laku loh. Kan aku mau bertobat, jadi percaya sama. Tapi ya, jadi penasaran kenapa ya bisa taubat, tapi biasanya kan orang kalau taubat kena batunya dulu ya kan, baru taubat. Ini itu di pertanyaan kenapa bagus. jadi penasaran ya Koro ya? Kenapa sih sebenarnya? Ini apa? Kok bisa tiba-tiba taubat kan? Rasa ketakutan. Ketakutan dihantui. Ya aku kan, ya itu salah satunya, punya anak. Aku juga takut nanti ke depannya kalau makin berlanjut akan ada imbasnya yang lebih dalam. Oh, jadi sebenarnya pikirannya sudah mulai kayak was-was gitu ya, mungkin perasaannya. Ada kejadian kah, atau ada tanda-tanda kah, atau ada yang bisikin Anda, kamu nanti anaknya begini begitu? Kalau untuk kejadian sih belum ya. Palingan aku sering dimimpiin. Apa mimpinya? Mimpinya tuh banyak kayak makhluk-makhluk yang nggak jelas gitu deh. Banyak kelabang gitu. Terus banyak ditemuin sama binatang-binatang yang kecil gitu. Kayak ya itu kecoa, cacing. Ini ada kelabang. Oh, berarti perasaannya peka ya. Itu sering datang di mimpi kamu? Kalau untuk itu sih palingan 4 dalam seminggu itu bisa 4 kali mimpi kayak gitu aku. Baik, positif saya akan sita di sini. Tapi tidak sembarang sita menyita. Saya akan melakukan uji coba terhadap diri kamu, sehingga saya ingin tahu seberapa dalam sih hubungan batu dengan diri kamu sendiri. Kamu waktu dikasih itu ada pesan-pesan apa gitu, pantangan atau apa gitu dari teman kamu? Nggak ada? Nggak, palingan cuma disuruh motong ayam, dimandiin. Itu Saya aja. minta bantuan untuk penonton dong sekarang, untuk doa-doa sesuai dengan agama masing-masing. Kirim-kirim doa buat kita berempat di sini. Dalam hati aja bisa, ada bisik-bisik juga nggak apa-apa. Ada sesuatu yang aneh di sini mendadak. Apa, Roy? Apa yang kamu rasain? Ada sesuatu yang aneh ya, tiba-tiba muncul di penonton saya. Dan tentunya ini bukan ulah dari kamu ya. Ini mungkin bisa dari batunya. Ya. Yang kenceng ya, doanya yang kuat ya. Kalau emang dia ada di sini, Roy, kamu bisa komunikasi dengan makhluk ini nggak? Bisa. Supaya benar-benar diusir gitu. Sebentar. Baiklah, saya minta air. Oke, kita pengen tahu makhluk ini bisa pergi atau enggak, terus apa yang mau dia sampaikan. Ada yang mau dia sampaikan kah atau apa gitu? Karena kalau datang ke mimpi kan seperti seolah-olah mau menyampaikan sesuatu. Jawab dengan jujur ya pertanyaan saya. Saya melihat gambaran garam di kepala saya. Garam. Kenapa ada apa dengan garam? Dar. Apa, Roy? Kenapa, Ningsi? Sorry, Vita. Kenapa? Aku juga kurang paham. Garam. Kamu pakai garam sendiri atau kamu bikin ritual garam untuk makanan kamu? Garam normal biasa? Garam normal biasa. Ada pesan-pesan terakhir sebelum kamu berpisah sama batunya. Kalau saya jadi kamu ya, saya nggak mau batu. Tapi saya goreng nasi goreng berpanci-panci. Dan saya turun ke jalanan langsung pakai sendal jepit. Saya bagiin ke mereka
Dari siang, dari pagi sampai sore sampai malam, aku cari daerah titik tertentu. Itu yang akan aku lakukan sebenarnya. Mempermudah rezeki juga dan menghilangkan segala keburukan. Saya tidak butuh batu, tapi saya harus melakukan, yaitu kamu bisa masak nasi goreng enak pakai styrofoam, dibagi-bagiin. Iya. Bener gak? Setuju gak? Setuju. Lebih banyak manfaatnya Lebih juga banyak buat manfaat orang. juga buat Dan orang. mereka langsung merasakan enaknya dan mereka cerita ke orang-orang. Iya. Dan mereka akan datang ke tempat kamu. Ada satu lagi Bayu yang kamu mesti tahu. Dia bawa nasib seorang pemulung ya. Bawa nasi uduknya dia, nasi gorengnya dia. Bawa nggak dimakan dulu, tapi bawa sampai rumah, anaknya ada 4, dimakan bareng-bareng. Betapa itu kamu harus panjang mikirnya. Terus dibawa nih, ayah bawa ini makanan tadi dikasih orang, bagi 4 orang men anaknya. Kebayang nggak tuh? Jadi bikin satu keluarga bahagia Iya, ya, kan? bisa dapat makanan. Padahal sebenarnya susah banget beli makanan mewah gitu, nasi goreng. Kamu pernah melakukan itu? Mesti ngasih ke orang makanan kamu dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan gitu? Tuh, lakuin dong. Bisa dimulai ya, Roy? Iya, ini adalah air. Saya pengen ngajak kamu ke ruangan mediumisasi. Bayu juga, dan Uci juga ya. Uci, Oke, kita ikut. ikuti saya. Tampaknya saya butuh tempat duduk untuk ruang mediumisasi. Mbak, siapa tadi? Vita. Vita duduk di sini ya, di tengah duduk. Saya ambilkan kursi. No, pakai kursi itu. Oke. Ada kursi. Saya minta korek. Korek. Kamu rela? Saya tanya sekali lagi. Terima kasih. Rela. Yakin? Yakin. Apapun yang terjadi di sini, Iya, apapun. siluman kadal kek, siluman monyet kek, keluar kek, apa aja pun keluar, rela. Rela. Dan kamu berjanji ya sama saya ya, bikin styrofoam nasi itu taruh styrofoam, kemudian bagi-bagiin kepada orang-orang di jalanan. Iya. Ya? Iya. Jangan light. Ada yang lain. Oh my god. Itu nyala. Kok air bisa kebakar ya? Apapun yang terjadi di sini, dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, semua kembali ke nol. Saya butuh gunting untuk rambut dia. Ini makhluk-makhluk dalamnya itu ikut terbakar, Roy. Kenapa? Di sebelah mana? 1, 2. Ih, dari mana datangnya? Oh my god. Tiba-tiba ada gitu? Dari atas. Tiba-tiba muncul di sini. Aduh, takut Eka. Ih. Tampaknya saya harus menemani partisipan saya. Saya takut ada apa-apanya di sana. Ini datang dari mana kadalnya? Hidup loh. Masa
Boleh duduk lagi semuanya. Kamu Duduk sambil lagi, baca-baca tenang doa lagi ya. semuanya. Iya. Ya, awas kadalnya biarin aja. Nanti biar dia pergi sendiri. Kok bisa banyak banget ya? Nggak tahu tiba-tiba nggak tahu datang dari mana. Saya minta rambut mbaknya sedikit ya. Sedikit saja, ya. Rela atau tidak? Banyak banget. Oh my God. Mulai sekarang dan sampai kapanpun, kamu nggak usah pakai. Pecah. Kok bisa pecah? Ini apa yang terjadi, Ro? Tadi ada kadal tiba-tiba di penonton terus Bentrokan ini pecah. energi. Karena kan tadi saya sempat bilang sang penunggunya itu tidak senang dibongkar-bongkar. Gitu. Padahal dia nggak tahu sebenarnya isinya apaan. Dikasih aja. Itu loh maksud saya kenapa ini bisa jadi ada kadal, bisa berantakan. Selama ini berarti dia nggak sadar ada makhluk-makhluk itu di batu karena ritualnya itu kali ya. Iya, memanggil karena dan ritualnya itu. Boleh saya minta digelapin lagi? gelapin lagi di sini. Hop. Apar, minta apar. Oh, holy shit. Kok mungkin? Ingat ya Mbak, jangan main-main tentang itu lagi ya. Iya. Kadalnya sudah hilang. Udah diusir kadalnya. Mbak Vita ya. Saya sudah menghancurkan barang yang kamu agung-agungkan. Ternyata memang tidak ada koneksinya sama sekali ke kamu. Kamu laris apa enggak itu tergantung dari hidup kamu sendiri. Dan memang dari talenta tangan kamu sendiri meracik bumbu-bumbu nasi goreng dan capcay dan apapun, kue tiaw. Sebentar kok dia kayaknya kayak kepanikan, ketakutan apa Nah, rasanya? ini efek shock sebenarnya. Masih shock. Kamu nggak nyangka kalau selama ini ada benda-benda, ada makhluk-makhluk itu ya? Iya. Gak nyangka. Itu shock banget loh ini. Mau perlu diambilkan minum atau tidak? Gak usah. Nggak usah. Udah berapa lama Mbak pakainya? Mau setengah tahun. Oh baru. Saya berharap kamu menemukan jalan kamu sendiri ya, tanpa benda-benda itu. Soalnya tuh kalau ada bendanya tersebut, jadi rasa percaya dirinya kurang. Iya, itu dia. Itu, iya. Jadi terpengaruh. Tapi mungkin kita perlu ngejelasin juga nih buat pemirsa, Roy. Iya. Tadi waktu Vita dibawa ke ruang mediumisasi. Di sana lalu kemudian batu yang dia bawa kita bakar. Iya. Kamu bakar terus tahu-tahu di penonton kita ada kadal. Iya. Ngeri banget. Terus Itu nggak lama dari bentrokan. situ mangkoknya itu pecah. Betul sekali. Itu Semua kenapa, Roy? ada terkoneksi satu sama lain. Jadi ketika kita bawa batu, kemudian langsung muncul itu, dia makhluk halusnya tersebut ingin nunjukin, ini loh gue, gitu loh, ini loh gue datang gitu, dan begitu langsung muncul, kemudian itu langsung pecah gitu. Dan dia tuh sebenarnya kalau saya jelaskan dari mata batin saya, dia nggak nyaman ternyata. Ngapain sih usik-usik gue gitu? Ngapain sih urusin hidup orang? Gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Iya, itu yang saya rasain. Dan sekarang di mana dia? Sekarang saya ngelihat dia udah terbang ke atas gitu, terbang ke bagian penonton bagian atas, tidak berani turun kembali karena dia juga takut dengan efek api. Oke. Gitu. Itu yang saya rasakan. Dan satu lagi penglihatan batin saya ya Mbak. Entah kenapa dengan Mbak Vita ya. Saya ngerasa kamu ada bakat disimpan orang loh. Hah? Ya, tidak jujur dan tidak akan ketahuan juga.
Disimpan orang tuh maksudnya jadi perempuan simpanan. Ada seseorang yang naksir sama si Mbak Vita di sini. Tapi dia sudah berkeluarga, tapi Mbak Vita ragu. Aduh, iya nggak ya? Iya nggak ya? Iya. Hah, betul? Jawab ya atau tidak dengan keras. Iya. Ya. Iya. Nah, itu dia. Seru juga. Wah, kok bisa kelihatan, bisa terasa. Apa yang terjadi dan siapa sebenarnya laki-laki itu? Saya ngelihat laki-laki ini, tapi please ya, jangan gunain pelet-peletan untuk si laki-laki yang udah punya ini ya, yang udah berantakan itu. Nah, Roy mohon supaya Mbak Vitanya bisa kontrol hawa-nya dan hawa nafsunya. Dia kan sebenarnya support kamu juga kan dalam bidang uang. Iya, bantu keuangan kamu. Enak ya? Gak capek-capek deh. Iya. Gak perlu kerja keras dapat uang begitu ya? Dapat uang, dapat enak ya kan? Saya butuh api di sini. Oke. Tapi kamu tahu kalau laki-laki itu sebenarnya berharap lebih dari kamu. Iya. Artinya nggak cuma ngasih uang aja gitu, ngebantu kamu secara ekonomi, tapi dia berharap sesuatu dari kamu tahu? Tahu. Dan kamu tahu kalau dia sudah berkeluarga. Dan kamu rela memberikan apa yang dia mau meskipun dia sudah punya keluarga. Enggak. Jujur. Iya. Mbak, nggak takut ya nanti nggak dinikahin? Ya, konsekuensi sih itu ya. Ada hubungan dengan batu yang tadi nggak, Roy? Apa yang dia lakukan ini? Apakah ada hubungan yang tadi dengan itu? Tidak. Mbak, saya lagi lihat lagi nih satu nih, Mbak Vita. Saya melihat celana seorang perempuan. Punya siapa tuh? Atau berhubungan dengan alat sensitivitas wanita. Tetapi dicelup di dalam air makanannya. Hah? Maksudnya? Ini sedikit. Entah itu celana, entah itu bulu. Itu dicampurkan ke dalam. Pernah kan? Pernah nggak melakukan hal seperti itu? You're lying. Are you sure? Yakin, Mbak? Yakin. Mengambil kayak semacam gini loh. Ini kan ada masakan, jadi ditaburin aja. Terus semoga dia suka sama saya gitu. Emang itu si laki-laki itu? Iya. Oh, berarti semacam kayak pelet dong? Untuk Pak, ini ya, saya kasih gambaran. Contohnya pubic hair, you know? You got my point, right? Iya. Kedua adalah ya dia celupin tangan. Ada sesuatu lah yang dia buat untuk makanan sebenarnya, untuk khusus untuk si laki-laki yang ini. Oke, pernah nggak kamu berhubungan dengan alat sensitivitas atau organ sensitif wanita? Entah itu pakaian dalam, entah itu bulu-bulu yang ada di sekitar itu dicampur ke dalam makanan dan makanan itu diberikan kepada laki-laki yang selama ini mungkin dekat dengan Anda? Nggak pernah sama sekali. Oke. Jangan sampai deh, soalnya saya ngelihat penglihatan itu di kepala saya. Artinya sudah terjadi atau belum terjadi. Itu efeknya apa, Roy? Apa efeknya? Jujur ya, dampaknya? Kita tuh bikin kotor orang gitu jadinya. Ya kan? Kalau kita kasih kobokan kemudian juga efeknya orang itu kasihan, jorok gitu, jadi nggak higienis gitu. Oke. Tapi nggak akan ada efek laki-lakinya jadi kepelet, jadi suka, jadi ngikut gitu. Ada gitunya? Itu pasti sih ada sugesti ke arah sana. Jika ilmu yang tadinya bukan ilmu, cuma dipercaya terus kekuatan makin lama makin jadi dan makin bisa Wah. ini serem juga ya. Ngeri ya. Jangan malah dicoba ya. Mbaknya suka yang cowok yang gede-gede ya badannya. Iya. Itu yang saya lihat loh. Jadi saya ngelihat dalam penglihatan batin saya, kamu tuh ke apa tuh bahasanya, kegelingsengan gitu loh. Dan saya ngelihat tipikal gede-gede. Dan orang luar kah juga sempat ada kah?
Enggak. Kau berhubungan dengan orang dari luar negeri ada. gitu? Nggak ada ya, nggak ada ke. Tapi ini yang gede-gede gini carinya di mana sih? Saya heran. Kan kamu juga cuma jualan nasi goreng, berarti at least harus nungguin di satu tempat doang dong. Untuk ketemu. Logikanya. Ih, jangan salah kok. ya. Orang nasi goreng jual-jual nanti kan banyak cowok yang lapar datang. Oh iya. Ting ya. Kasih. Ini yang dilihat Roy, bisa saja sudah terjadi atau akan terjadi. Nah, kamu dengan dikasih tahu seperti ini, kamu merasa sudah pernah melakukan apa yang disampaikan kah? Belum. Belum pernah. Tapi ini bisa jadi warning sebenarnya, jadi peringatan. Mungkin kalau batu itu atau jimat itu diteruskan, bisa aja terjadi yang seperti itu. Jangan sampai. Oke. Tadi kamu bilang ada laki-laki yang menopang dan membantu kamu secara perekonomian, betul? Iya. Ada. Subsidi ya. Ada passive income, enak banget ya. Ya. Masa capek-capek kerja. Tapi nasi gorengnya harus dilanjutin. Kamu jadi capek masak, dapat subsidi gratis. Oh, jadi males ya? Karena ada laki-laki itu yang membantu ya? Oke. Laki-laki itu dapat apa ya? Dapat enak. Enak apa maksudnya? Karena Mbak Vita ya, itu memang terlihat tenang, tapi buas di sampai kayak naik ke plafon gitu. Oh iya, kayak di film-film itu dong ya. Apa yang kamu kasih buat laki-laki itu sebenarnya? Perasaan, cinta, kasih sayang. Ya perasaan, cinta dan kasih sayang. Tulus. Asik. Tulus. Dan yang kamu dapat hanya uang atau perasaan cinta yang tulus juga seperti yang kamu kasih? Nggak tahu. Nggak tahu tulus apa enggaknya, aku kurang tahu. Nggak tahu tulus apa enggaknya. Tapi kamu berharap sebenarnya itu ada ketulusan. Iya. Aku berharap. Menurut kamu kalau sudah berkeluarga, mungkin nggak memberikan perasaan yang tulus seperti yang kamu punya ke dia? Enggak. Nggak mungkin. Oke. Iya. Masih mau diterusin? Jujur. Iya. Karena memang sekarang pun kita sudah agak menjauh. Hubungannya sudah agak menjauh. Kenapa? Ya karena dia lebih memilih yang istrinya, yang di rumah. Iya. Itu pasti ada niatan untuk supaya balikin ke kamu dong, daripada ke istri yang pertama. Dalam hati, aduh kok dia balik ke istri yang pertama ya, saya harus ngelakuin sesuatu dong. Nggak ada pikiran seperti itu. Bagus. Jangan bilang nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Iya, mudah-mudahan sampai ya. Mudah-mudahan nggak ada. Ya. Tapi kalau dia datang lagi, kamu terima? Jujur. Enggak. Si tinggi gede ini namanya siapa sih? Nanti disebut di TV nggak apa-apa. apa-apa, nanti di-mute aja. Di-mute ya. Siapa? Gak mau sebut? Janganlah. Jangan. Nggak apa-apa, sebut aja. Mungkin Tentu. biar juga Biar bisa bisa melihat kebaca. secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Siapa tahu ternyata kamu memang benar-benar punya masa depan dengan dia. Iya. Ternyata jodoh yang tertunda. Atau sebaliknya. Ternyata kamu cuma dimanfaatkan sampai seumur hidup. Siapa namanya? You. Kerja apa dia? Driver. Oke. Oke. Ya udah, kalau memang jalannya dia pilih seperti itu ya bagaimana ya? Kita bertiga cuma kasih saran dan pendapat. Nanti selebihnya kamu yang jalanin kehidupan kamu sendiri. Gede. Maksudnya badannya. Saya kok ke distract ya? Karena dia nih, jangan gue.
Iya. Iya, dia tuh saya ngeliat banyak kejadian di belakang layar. Apa Roy? Apa yang kamu lihat? Aduh, saya takut, saya malu memberitahu ini, tapi mudah-mudahan nggak disiarankan. Hotel. What? What? Iya. Benar. Hah? Udah lama punya hubungan dengan laki-laki ini? Lumayan. Setahun? Kurang. Hah? Kurang. Kurang dari setahun. Kurang dari setahun. Oke. Gawat. Itu karena makhluk ini yang dia pegang dalam jimatnya atau memang keinginan sendiri? Sebenarnya jujur ya, Mbak Vita itu keinginan sendiri, tapi saya nggak bisa nyalain dia karena dia tuh kesepian orangnya, nggak bisa bergaul dengan banyak orang yang kayak, bener gak? Jadi ketika ketemunya satu nih kayak misalnya, udah nih langsung. Soalnya dia bukan tipikal orang yang bisa, kalau kita kan selalu fleksibel. Cetat berubah terus. Nah, sementara Mbak Vita tuh terkungkung gitu. Jadinya menurut saya begitu bukan salah dia sih ya. Iya, jadi begitu ada yang datang bantu secara perekonomian, bisa memudahkan dia, nggak harus capek-capek bikin nasi goreng makanan lagi, dia terima. Iya. Nah, bukan itu salah dia sebenarnya. Kalau dibilang saya nyalain dia 100% enggak loh. Karena dia juga sebenarnya korban juga. Dia dulu masa kecilnya kayak gimana, saya lihat masa kecilnya buruk dan suram. Terus udah gitu bukan tipikal orang yang bisa cerita dengan beberapa orang. Gak ada yang mau temenan yang best friend banget tuh, gak ada gitu. Jadi ya nggak salah juga kalau misalnya ketemu ini. Mungkin saja kalau saya berpikir lebih positif dan lebih ini, mungkin ada hikmahnya kamu ketemu supaya dijaga gitu. Mungkin ada nilai positifnya walaupun dikit. Unek-uneknya jadi keluar gitu ya? Iya, kasihan sih sebenarnya. Sedih nggak kembali ke keluarganya? Ada sedih? Ada sedihnya. Tapi mau kayak gimana kan? Dia kita nggak bisa. Nggak bisa itu kan? Nggak bisa pertahanin apa-apa karena emang bukan milik kamu sendiri, bukan milik kamu. Jawa. Saya kok masih ngeliat ya, pada saat hari ini pun, di minggu ini pun, masih ada WhatsApp-WhatsAppan sih sebenarnya. Betul, saya ada kontak. Iya. Iya. Artinya sebenarnya masih ada rasa saling suka. Tapi berat ninggalin yang mana yang tua atau yang muda. Itu sih. Jadi dengan kata lain, maaf ya Mbak Vita. Mbak Vita ini adalah ya ganjelan dan ya kalau lagi ada masalah atau nggak ada istri di rumah, carilah Mbak Vita untuk memenuhi hasratnya gitu. Betul sekali. Jadi hanya seperti barang mainan. Iya, mungkin. Rela sih. Move on aja Mbak. Iya. Masih banyak laki-laki kok. Masih muda, punya keahlian bikin makanan. Bener loh. Cantik. Rela jadi barang mainan. Tapi karena punya keinginan dan punya mimpi bukan berarti akhirnya malah jimat yang ini udah diambil, cari jimat lagi. Udah gitu nanti digunakan untuk bisa pelet yang lain lagi. Enggak. Insya Allah enggak. Enggak ya? Enggak. Ada anak kan tadi bilangnya? Ada anak satu. Ya perjuangannya pasti nggak gampang. Jadi ibu buat anak-anaknya. Buat anak satu, suami? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Pasti nggak gampang menjadi ibu sekaligus menjadi bapak bagi anak. Terutama untuk bisa support secara ekonomi. Iya, betul sekali. Baik, terakhir dari Roy Kiyoshi adalah saya tadi melakukan mediumisasi dengan batu yang tadi agar bisa musnah di api. Dan kemudian tanpa disengaja dan tanpa ada yang tahu, munculnya ini di penonton karena ada rasa pemberontakan dari jin-jinnya. Dan saya melihat pas pada saat udah muncul ini, kemudian itu terbakar sampai gede. Untung kelihatan. Kalau tidak ini akan kebakaran habis-habisan. Dan semua itu ada korelasinya satu sama lain. Nah makanya dia nggak tahu itu batunya buat apa. Akhirnya saya pesankan nggak usah gitu-gitu lagi, beli bumbunya yang tajam aja, bumbu nasi gorengnya gitu. Lebih bereksperimen dengan bumbu-bumbunya tanpa harus menggunakan yang mistis-mistis itu. Iya, betul sekali. Oke. Seperti itu. Dan saya tadi lihat
batunya udah hancur. Udah habis ya? Udah bopel gitu. Termasuk kayak piringnya gitu lah. Iya, pecah tadi. Makhluk ini pun udah nggak ada di batunya tadi. Sudah gitu. Tapi kok banyak banget tadi ya dilihat ya? Iya, ada 3 ya? Sebenarnya kan ini kan satu, tapi bisa bermanifestasi jadi banyak gitu. Itulah namanya jin sebenarnya. Untuk nunjukin ini gue loh gitu. Gue juga bisa nih nunjukin, emang lu aja kayak gitu loh ibaratnya. Ada yang mau disampaikan? Iya, mungkin untuk kedepannya jangan pakai begini lagi lah ya. Kan nggak tahu kan membahayakan atau enggak. Justru malah takutnya malah menutupi rezeki, malah membuat orang-orang jauh sama diri kita. Gitu sih paling. Terima kasih Mbak Vita sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan pelajaran bisa kita ambil semua dari cerita kamu. Salam buat anak. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Oke, terima kasih. Setiap perjanjian harus ditepati. Kesepakatan adalah hutang yang harus dibayar. Jangan pernah mengumbar janji karena pertanggungjawaban akan diperhitungkan sampai mati. 2 partisipan kami pada malam hari ini adalah Ningsih dan juga Vita. Ningsih merasa selalu ada bisikan-bisikan yang membawa dia untuk melakukan kejahatan, termasuk menjadi pelakor. Tapi setelah diselidiki, itu sebenarnya justru bukan bisikan ya, tapi dirinya sendiri yang memang punya keinginan untuk melakukan itu. Dan dia playing victim lagi ya, seolah-olah dia korbannya dan menurut saya dia sih fake sih sebenarnya, fake. Nah itu kalau seperti itu, apa nggak justru malah mengundang makhluk-makhluk itu untuk menunjukkan mereka ada gitu? Justru malah mengundang gitu loh, justru akan malah mengundang. Makanya kan kadang dia setengah-setengah kan, setengah sadar, setengah enggak, setengah sadar, setengah enggak gitu. Iya. Kayak gitu loh, setengah-setengah ya. Jadi saya menangkap dari partisipan yang pertama, dia lebih memfitnah makhluk astral atau makhluk lain. Nah, dan namun berbeda dengan kedua itu orang yang tidak tahu apa-apa tapi punya gadget mahal. Punya gadget itu maksudnya jimat gitu ya? Jadi kayak punya jimat yang udah yang tinggi gitu. Tapi nggak ngerti cara mainnya, cara on off-nya dan segala macam ya. Manfaatnya apa, mengendalikannya. Betul sekali. Itu bisa berdampak negatif ya? Berdampak negatif dong. Untungnya dia sama jimatnya nggak connect. Akses denied. Jadi kayak bener-bener putus-putus kontak. Jadi ditolak. Jadi nggak nyambung. Iya, seperti itu. Kamu pernah ketemu orang yang pakai jimat? Sering ya. Ada ya? Macam-macam ya? Macam-macam ada. Dan bentuknya juga macam-macam. Macam-macam. Hidup mereka baik-baik aja? Banyaknya. Karena dulu pernah punya pacar yang dia suka kayak begitu-begitu kan. Malah sempat aku yang diajak gitu untuk biar karirnya sukses gitu. Tapi ternyata malah setelah kesana akunya yang kayak tergila-gila gitu loh sama dia. Masih sekarang? Enggak, alhamdulillah. Enggak ya. Oke. Baiklah. Kalau gitu, Uci, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karir kamu. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih atas segala penjelasannya. Nah, pemirsa, segala sesuatu yang didapat dalam kehidupan adalah titipan. Semua yang dimiliki harus dikembalikan. Tak perlu cemas bila harus kehilangan, karena semua akan kembali kepada sang pemilik kehidupan. Saksikan kisah-kisah selanjutnya yang akan kami sajikan hanya di Menembus Mata Batin.